Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu besar rahmat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hari ini, dan semoga Allah terus berikan nikmat tersebut kepada kita semua. Yang mudah-mudahan dengan nikmat tersebut semakin meningkat ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kita yang terbaik kepada manusia idola kita, kepada kiai kita, kepada guru kita, kepada imam kita, kepada pemimpin kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik dari Al-Azhar yang saya cintai karena Allah, di hari ini ya, di hari Rabu ini Allah takdirkan kita bertemu di sini. Mudah-mudahan semakin menjadikan kita lebih mengagumi kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan langit dan bumi, dan juga pada diri kita sendiri. Pagi hari ini ya, insyaallah kita akan membahas tentang mungkin tips-tips kesehatan sih ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua dan juga petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kita tahu bahwa keadaan kesehatan saat ini mungkin baik orang tua yang menyaksikan acara ini atau mungkin adik-adik juga yang merasakan atau menjalani ya. Banyak sekali anak-anak ya yang saat ini saya lihat itu keadaan kesehatannya itu cenderung tidak stabil ya, tidak kuat ya. Bagaimana itu bisa saya lihat ya secara umum ya, adalah ketika banyak sekali ya keadaan-keadaan atau pergantian musim itu menyebabkan anak-anak pun biasanya ikut jatuh sakit ya, atau mungkin mereka tidak fit badannya. Maka ini sebenarnya menjadi sebuah perhatian besar untuk kita semua dan juga adik-adik sekalian yang menyaksikan acara ini ya, bahwa sebenarnya tubuh kita sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna. Maka kesempurnaan itu tentunya harusnya kita jaga terus ya, dengan melakukan ketaatan, ibadah, berbakti pada orang tua, mematuhi orang tua ya, dan juga memasukkan makanan-makanan yang baik pada tubuh kita. Jadi kalau sekarang adik-adik katakanlah khususnya yang menyaksikan acara ini pengen menjadi orang yang sukses ya, dunia akhirat pastinya, pengen jadi ulama atau mungkin jadi ustadz, pengen jadi arsitek atau apapun itu, maka yang perlu kalian perhatikan juga adalah bahwa itu memerlukan fisik atau raga atau tubuh yang kuat ya. Oleh karena itu ya, ketika bersama orang tua ya, kita sudah mulai harus memperhatikan atau menjaga banyak sekali atau mungkin makanan-makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena tentunya sebagai anak ya dan juga orang tua, kita tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah penyakit yang sebenarnya itu bisa kita cegah dengan cara menjaga diri kita dan kesehatan tubuh kita ya. Jadi nanti saya akan berikan tips-tipsnya ya, bagaimana cara menjaga kesehatan tersebut dan bagaimana cara menjauhkan tubuh kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa merugikan kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak sekali sebenarnya makanan-makanan yang ada pada saat ini itu justru malah memberikan efek yang merugikan atau tidak baik bagi tubuh kita. Maka sebenarnya di sinilah peran orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ya di rumah tangga atau di keluarga, untuk melindungi keluarga dari berbagai macam makanan-makanan yang penuh dengan bahan-bahan kimia sintetik, kemudian penuh dengan gula pasir juga ya, dan berbagai macam bahan-bahan lainnya. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena kita bicara generasi ke depan, maka generasi itu kalau kita lihat dari kata gen saja, gen itu kan sesuatu yang ada pada tubuh kita yang Allah ciptakan. Jadi kalau sel-sel ini dibelah, nanti ketemu gennya lah gitu.
seperti itu. Ada asam amino di sana, ada asam amino. Asam amino itu yang kita pernah dulu belajar ya, ada A, T, G dan S ya, atau A, T, G, C gitu ya, seperti itu. Maka asam amino ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang ada pada tubuh kita tadi itu memerlukan asupan dari luar juga ya. Jadi kalau seandainya ya asam amino tersebut terganggu ya dengan pemaparan bahan-bahan yang tidak baik, maka itu tubuh kita pun juga akan terganggu. Jadi subhanallah, jadi kalau kita bicara tentang adik-adik sekalian katakanlah ya sebagai anak ya, maka kalian jangan bikin susah orang tua, gitu pesannya. Jangan bikin susah orang tua. Orang tua itu susah hati orang tua salah satunya karena apa? Karena anaknya sakit. Ya, tapi memang kita tidak akan bisa menolak sakit karena memang sakit itu sebuah hal yang sudah menjadi sunatullahnya. Ya, Allah sudah takdirkan seseorang itu bisa sakit. Ya, jadi tapi kita perlu menjaga ya dengan ikhtiar atau usaha-usaha kita untuk tidak sakit. Maka pesan saya kepada adik-adik khususnya ya, ketika kalian mau makan sesuatu ya, pikirin dulu kira-kira makanan ini kalau saya makan bisa bikin masalah nggak ke tubuh saya? Makan ini kalau saya makan nanti bisa bikin repot orang tua saya nggak? Mau buktinya gimana? Contoh begini, coba kalau kalian, ini nggak usah dicobain ya, tapi coba kalau kalian pergi beli makanan atau jajanan-jajanan yang ada di warung-warung atau di supermarket lah, yang kemasan itu yang sudah penuh dengan bahan-bahan kimia tadi. Kalau makan terus itu katakanlah sepanjang hari, apa yang terjadi? Bisa batuk, bahkan demam, bahkan bisa diare. Ini kan bikin susah orang tua. Ya, ini kan bikin susah orang tua. Ya, padahal sebenarnya ya kalau ya kalian mencoba ya mengalihkan ya, bukan hanya mengalihkan tapi meminta orang tua untuk mengganti makanan-makanan yang tidak sehat mungkin di rumah itu dengan makanan-makanan yang baik ya, tentunya yang halal, maka tubuhnya justru malah akan menjadi sehat. Ya, belajarnya gampang, baca Qur'annya gampang, hafalnya gampang, ya seperti itu. Ya, maka kalau lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan dalam Al-Qur'an, "Falyanzuril insana ila ta'amih", maka perhatikanlah apa yang kalian makan, disuruh lihat yang kita makan, ya. Bagaimana Allah menurunkan air dari langit, bagaimana Allah menciptakan madu, ya. Itu sebenarnya menjadi satu pokok bahasan penting dalam kita menjaga kesehatan, ya. Maka Islam memberikan pedoman yang sangat-sangat banyak tentang itu, dan itu mulai sekarang diperhatikan. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin saya tanya kepada adik-adik sekalian misalkan, apakah senang gitu kalau sakit kemudian orang tuanya repot, nggak kerja, nggak cari nafkah, kan susah nanti jadinya, ya. Maka jaga tubuhnya ya supaya nanti tetap bisa belajar, tetap bisa sekolah, ketemu sama teman-teman, dan juga tetap bisa berbakti pada orang tua, ya, seperti itu. Nah, ada satu hal yang saya pernah dapatkan informasinya, bagaimana Masya Allah ya, ada beberapa kalau nggak salah itu sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, ada berita saya ngeliat di media gitu, itu subhanallah ada anak-anak yang ketika dia berbuka puasa itu dia berbuka puasanya minum soda gitu ya. Ternyata tubuhnya nggak kuat, akhirnya anak itu mati seingat saya. Ya, itu ada. Ada juga yang tiap hari dia mengkonsumsi minuman-minuman yang kemasan itu ya, yang sudah penuh dengan bahan pengawet segala macam, itu hampir tiap hari dia minum. Akhirnya apa? Akhirnya dia gagal ginjal. Gagal ginjal itu kebayang ya, ginjalnya ya harus dicuci gitu kan. Subhanallah, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit itu ya. Dan itu biayanya tidak murah. Maka Bapak Ibu sekalian ya, dan adik-adik yang saya cintai ya, kita tidak bisa ya mengelak di zaman seperti ini begitu berlimpahnya makanan-makanan yang ada, yang sebenarnya itu sebenarnya bukan cuman tidak sehat tapi bahkan merugikan buat tubuh kita. Pernahkah kita melihat ya, kalau nanti Bapak Ibu sekalian coba ya melihat minuman-minuman ya anak-anak yang di situ ada peringatannya. Itu ada sekarang tuh.
ya, minuman-minuman saset yang nanti dimasukkan ke dalam air misalkan seperti itu biasanya ada peringatan untuk tidak dikonsumsi bagi anak-anak di bawah 5 tahun atau mungkin ibu menyusui atau ibu hamil. Dan itu juga ada pada berbagai macam sirup. Jadi kan subhanallah ya, makanan kok ada peringatan kan gitu. Nah, maka ketika nanti kalian beli makanan-makanan tadi, perhatikan juga di situ kehalalannya ya. Termasuk juga nanti ketika orang tua mau ngajakin makan, mungkin orang tuanya nggak tahu, lihat dulu nih rumah makannya halal apa enggak gitu kan. Kenapa? Kalau seandainya kita memakan sesuatu yang tidak halal, maka itu Rasulullah memberi hukuman nanti. Allah memberi hukuman untuk kita. Ya, maka kita mencoba menghindari hukuman tadi dengan cara menjaga apa yang masuk dalam tubuh kita. Itu yang pertama ya.